para golek cuan dimanapun kalian berada. Pada malam hari ini saya akan coba untuk lagi-lagi mereview saham yang saat ini sedang hangat diperbincangkan dikarenakan apa ya? Dikarenakan saham ini menjadi penentu bagi saham-saham konstruksi lainnya. Nah, ini saham BUMN, saham Adikarya. Saham ini tuh jadi salah satu saudaranya si Waskita Karya yang baru saja pada pagi hari tadi saya review profil sahamnya. Oke, sebelum kita masuk ke review profil saham Adikarya, saya akan coba untuk mengulas sedikit tentang apa yang terjadi pada IHSG pada hari ini. Nah, IHSG itu ditutup melemah sebesar 0,58% minus. Nah, hal ini dipengaruhi oleh domestic sell sebesar 37,42% dengan foreign sell-nya sebesar 12,58%, guys. Saya pikir ini IHSG masih konsolidasi ya. Kalau saya pikir sih ini masih konsolidasi. Saya pikir IHSG akan menguat lagi ke depannya, dan sekarang masih konsolidasi. Karena menurut saya nggak ada alasan sih untuk IHSG melemah. Oke, kita lanjut ke Adikarya ya. Nah, Adikarya itu adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang sektor infrastructures. Subsektornya adalah heavy constructions and civil engineering. Nah, Adi ini listing di Bursa Efek pada tahun 2004 dengan harga IPO-nya yaitu 150. Nah, kita lihat bagaimana sih komposisi shareholders-nya. Kalau kita lihat tadi Waskita Karya yang dimiliki oleh NRI, ini juga Adi juga dimiliki oleh NRI sebagai pemegang saham pengendali negara Republik Indonesia sebesar 51%. Sedangkan masyarakat memiliki 49%. Ini merupakan komposisi yang ideal menurut saya. Tadi kepemilikan pemegang saham pengendali yang BUMN ini, NRI ini punya negara, itu akan berdampak kepada GCG-nya atau Good Corporate Governance-nya, seperti kebijakan-kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Misalnya saja perusahaan-perusahaan yang dimiliki negara itu tahan banting walaupun dia punya utang yang besar. Dia tahan banting. Nah, mari kita lihat fluktuasi harga sahamnya. Nah, harga saham Adikarya Persero Tbk ini ditutup menguat sebesar 0,95%. Mari kita lihat secara mingguannya dan secara bulanan deh. Secara bulanan dia masih sebenarnya udah trennya tren naik ya. Walaupun memang sekarang dia masih konsolidasi di harga 1190 sampai 1013 rupiah konsolidasi. Nah, di harga 5 tahun terakhir memang Adikarya ini lagi di fase bawah ya, harga bawah. Karena di tahun sebenarnya dia masih oke, masih trennya masih stabil sebelum pandemi ya, di harga 1207. Memang dia punya sejarah di harga 2800, tetapi turun. Nah, dengan market cap 3,77 triliun menurut saya ini oke banget.
karena memang market cap itu berpengaruh ke seberapa tahan dia digoreng oleh bandar. Walaupun memang kebijakan-kebijakan itu sudah diantisipasi dengan adanya minimal ARB sebesar 6%, kalau biasa-biasanya kan itu sampai 35% atau 25%. Itu berpengaruh karena semakin tinggi market cap-nya maka akan semakin susah untuk digoreng atau untuk dinaik turunkan. Nah, mari kita lihat broker summaries-nya. Price performance-nya dia selama 5 tahun terakhir masih minus 60%. Tetapi year to date-nya masih minus juga 30,94%. Nah, kalau kita lihat di turnover-nya di transaksi terakhir hari ini, itu domestic foreign buy masih berpengaruh, berpengaruh tidak signifikan ya. Sedangkan karena kalau kita lihat tadi pemegang sahamnya masyarakatnya lumayan gede, jadi dia ini domestic buy-nya juga oke banget, 48,28%. Mari kita lihat broker summaries-nya, di mana top net buyers-nya adalah CC. CC ini kalau kita lihat sekuritasnya adalah sekuritas saya, yaitu Mandiri Sekuritas. Top net sellersnya adalah ZP. Oke, mari kita lihat finansialnya. Ya, seperti perusahaan konstruksi lainnya. Perusahaan konstruksi itu terkenal dengan hutangnya yang gede banget, karena dia butuh waktu untuk balik modal ya. Butuh waktu untuk balik modal, dibikin dulu, ngutang sana sini, baru beberapa tahun terakhir modalnya baru kekumpul lagi. Nah, kalau kita lihat Adhikarya ini secara tahunan laporan keuangannya itu bagus banget ya, karena terus meningkat gitu. Ya sama kayak harganya sih. Nah, di sini ada GCG-nya, walaupun laba naik pendapatan turun. Ini ya saudara-saudaranya Adi, PTPP, Wika, dan WSKT. Nah, mari kita lihat apakah Adi ini masih murah atau enggak. Nah, secara earning per share-nya saya pikir Adi ini lebih baik daripada WSKT menurut saya. Dengan kalau kita lihat tahun 2019 aja deh, 2019 kita lihat WSKT deh. Dia 186. WSKT tahun 2019 itu 69. Nah, jadi perbandingannya menurut saya lebih bagus Adhikarya secara pendapatan perusahaannya. Dan juga kita lihat tahun 2020 kalau WSKT tadi minus, ini Adhikarya malah justru untung dia. Dengan net profit pada tahun ini yaitu 8 miliar, menurut saya ya dikit lah. Secara valuasinya PER-nya itu tinggi banget, 227 kali. Ini keluar dari parameter saham yang saya tertariki. Yang saya inginkan yaitu nggak jauh dari 5 kali ya PER-nya, dengan PBV 0,68 kali ya. PBV ini oke lah ya, karena masih di bawah 1. Secara profitabilitasnya ya perusahaan konstruksi emang seperti itu, 0,30%, 0,04%. Ya, ini juga dipengaruhi dari ekuitas pada masa pandemi ini ya. Likuiditasnya juga ilfil saya ngelihatnya, karena ini 600%. Yang saya inginkan cuma 100%, nggak lebih dari 100%. Ini 600%. Ya inilah perusahaan-perusahaan BUMN ini tahan banting kalau soal hutang ya. Nah, ini yang paling saya sukai, karena suatu perusahaan yang membagikan dividen itu artinya dia surplus keuntungan, dia pede untuk membagikan keuntungan yang berlebih gitu, sehingga keuntungannya bisa dibagikan ke para pemegang sahamnya. Jadi kesimpulannya saya masih wait and see, saya nggak mau beli saham ini karena PER-nya udah gede banget gitu. Masih wait and see. Jadi kalau dibandingkan dengan WSKT, Adhikarya masih lebih baik kinerjanya dari 5 tahun terakhir ini. Oke, gitu aja. Thanks for watching. Bye.